guys. Sekarang gue lagi ada di Museum Sumpah Pemuda yang di daerah Kuitang atau Senen. Pokoknya kalau naik Transjakarta kalian turun di halte Pal Putih, nama haltenya. Dan harga tiket masuknya 5.000 aja. Lalu Museum Sumpah Pemuda itu adalah museum perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke guys, sekarang kita lihat dulu ya guys, di sini ada apa aja. Museum Sumpah Pemuda yang terletak di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, adalah sebuah institusi yang didedikasikan untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Kongres Pemuda II pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres ini dihadiri oleh pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai etnis dan latar belakang, yang bersatu dalam semangat persatuan dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Si Kong Liang punya ini gedung dulu. Bung Karno berkunjung dan berfoto bersama dengan para anggota PPPI di Pemondokan Keramat nomor 106 tahun 1932. Nah, jadi dulu ini guys, sebelum menjadi museum, awalnya ini pemiliknya namanya si Kong Liang. Terus dia menyewakan dan menjadi tempat asrama di sini dulu untuk dokter muda dokter pribumi Stovia. Jadi kan museum Sumpah Pemuda sama museum Kebangkitan Nasional kan dekatan tuh. Nah di sini jadi tempat asramanya dokter muda Stovia. Lalu di sini juga dijadikan tempat perkumpulan pemuda-pemuda daerah di seluruh Indonesia, dan juga di sini jadi tempat latihan kesenian itu dulunya. Jadi ini tuh timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Jadi awalnya itu dimulainya berdirinya Budi Utomo 1908, itu yang di Museum Kebangkitan Nasional. Ini ruangan keduanya. Lucu banget guys, tuh, lucu banget. Jadi kalau kita balik, jadi bukunya itu kayak buku digital gitu. Jadi kita bisa, jadi kan habis Budi Utomo, nah baru muncul Jong Java. Nah ini bendera pergerakan nasional di kala itu. Nah, ini ada Sekar Rukun, ada Cahaya dari Timur, Jong Ambon, Jong Calabas. Zaman dulu udah banyak organisasi guys. Museum ini memiliki bangunan yang indah dengan arsitektur yang menggabungkan elemen tradisional dan modern. Begitu memasuki museum, pengunjung akan disambut dengan berbagai artefak bersejarah, dokumen, foto, dan benda-benda peninggalan yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui pameran interaktif dan informasi yang disajikan, pengunjung dapat memahami secara mendalam tentang perjuangan pemuda Indonesia dalam menyatukan tekad untuk memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mereka juga dapat mempelajari tentang semangat kebangsaan, pengorbanan, dan kerja keras para pemuda pada saat itu. Serta Kongres Pemuda pertama berfoto di depan gedung apa tuh bahasa Belandanya. Museum Sumpah Pemuda juga menyediakan ruang edukasi dan kegiatan yang bertujuan untuk menginspirasi generasi muda agar dapat menghargai sejarah dan memperkuat rasa cinta tanah air. Terdapat juga ruang auditorium yang sering digunakan untuk berbagai acara seperti seminar, diskusi, dan pertunjukan seni yang berhubungan dengan sejarah dan budaya Indonesia. Ini menuju Kongres Pemuda II. Kerapatan Kongres Pemuda Indonesia 27-28 Oktober. Amir Syafruddin, Muhammad Yamin. Oh, jadi
Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Ini ada rekan ulang suasana diskusi dalam dua perempuan ini yang untuk memajukan pentingnya pendidikan untuk perempuan. Maksud bener-bener ya dibuat nih ya, putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Dioramanya nih waktu 1928 nih. Nah, kalau yang ini namanya Sartono dan Bung Karno yang mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Dan almarhum Yogi Camrikort ini yang dulunya merekam lagu Indonesia Raya. Oh, ada imersifnya juga, guys. Pintar ya dia. Maksudnya ruangannya nggak seberapa tapi pintar dibuat dekornya gitu loh, dimanfaatin pintar. Tak hanya pameran di dalam museum, pengunjung juga dapat menjelajahi taman yang indah di sekitar bangunan museum. Di sini, mereka dapat bersantai, mengambil foto, atau sekedar menghabiskan waktu sambil menyerap energi positif dari tempat ini. Museum Sumpah Pemuda bukan hanya destinasi wisata sejarah yang menarik, tetapi juga tempat yang berperan penting dalam mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Melalui pengalaman dan pengetahuan yang didapat di museum ini, kita diingatkan tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan pentingnya menjaga keberagaman dalam membangun bangsa. Di situ ada ruang bermain anak, guys. Sejarah perjuangan pemuda. Monumen Pemuda, Monumen Persatuan Pemuda 1928. Ini juga sama anggota-anggota Kongres Pemuda. Kita masuk ya, guys. Museum Sumpah Pemuda sangat berharga bagi kami, tetapi jauh lebih berharga untuk NKRI. Maka dari itu kami menghibahkannya untuk negara Indonesia. Keluarga Si Kong Tean. Anggreni film masih bagus ya, dirawat dengan baik. Nice. Ini profil Si Kong Liang. Kaget gue, guys. Enam. Nah, sekalian bisa belajar nih. Lukisan Pangeran Diponegoro. Oh, pernah di sini. Tempat ini dijadiin tempat latihan kesenian namanya Langgen Siswo. Pelajar Jongjava yang bersekolah di Sofia menggunakan rumah indekos Keramat 106 sebagai tempat latihan kesenian. Tionghoa dan Indonesia Raya. Oke, guys, Yo Kim Chan, pemilik toko rekaman NV populer dan pendiri bioskop Proxy dan bioskop Ledo di Jakarta Barat dan Utara. Profil WR Supratman. Ini kita lihat nih,
Profil W.R. Supratman. W.G. Rudolf Supratman lahir di Jatinegara pada tanggal 9 Maret 1903. Berarti dia Pisces. Dia adalah jurnalis pergerakan nasional yang bekerja untuk surat kabar kaum muda, kaum kita, dan Sinpo. Oke. Dan merupakan komponis yang menciptakan lagu kebangkitan Indonesia Raya. Emang kalau Pisces emang artnya emang tinggi sih, Pisces. Nih rekaman lagu Indonesia Raya. Sip. Guys, jadi di layarnya ada ininya nih, 1928. Usai membawa lagu Indonesia Raya, Kongres Pemuda 2 Selatan. Oh, jadi W.R. Supratman mendatangi Yo Kim Chan untuk merekam lagu Indonesia Raya. Tuh, 1950 meminta Josh Kleber mengubah partitur lagu Indonesia Raya untuk versi orkes Philharmoni. Ada ceritanya guys, makanya kesini. Perekaman ulang lagu Indonesia Raya oleh ADMS bersama 60 anggota Orkes Simfoni Melbourne Victoria pada tahun 1997. Biola W.R. Supratman saat memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya pada malam penutupan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, ini yang aslinya nih. Panitia lagu Indonesia Raya tahun 1944. Vespa tahun 1966. Nah, ada juga nih peserta Kongres Bahasa Indonesia pertama tahun 1938. Ada juga Kongres Perempuan 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Jadi Bendera Info, satu organisasi kepanduan yang turut hadir di Kongres Pemuda kedua. Kepanduan 1928 sampai 1935. Jadi kepanduan ini banyak organisasi gitu loh, pemuda-pemuda zaman sekarang. Halo guys, thank you ya yang udah nonton vlog gue di Museum Sumpah Pemuda. Jujur ya guys, tempatnya bagus, terus gak ngebosenin, harganya cuma 5.000, terus sebelah ada McD. Bagus deh tempat museum ini. Pokoknya nggak besar tapi enak dilihat mata gitu. Jadi congrats buat manajemen di Museum Sumpah Pemuda. Top. Thank you guys. Bye bye. Guys. Jadi plum Jerman, ini apple pie, harganya sama 85.000. Sausage kacang daging sama amandel kacang. Berapaan tuh mbak? Kalau yang sausage brot 18.000, amandel 16.000. Oh, mau yang enak yang mana mas? Untuk yang cup PT Baltic Indo Jaya Vlog sejak 1939 coba nomor
Habis itu pesannya durian montong. Ini berasa banget durian. Wah, enak banget guys. 11.000. Enak 11.000 aja. Enaknya. Habis dari Museum Sumpah Pemuda, terus ke Eisenhower beli roti. Habis itu es krim Baltic, enak.